Selamat pagi. Yang saya hormati Camat Rumbia, Ibu Eri Leonora, SPD, sekaligus Ketua Majelis Pembimbing Ranting Pramuka Kecamatan Rumbia, Ibu-ibu Kepala TK, Kepala PAUD, Kepala Kober, Kepala RA, Sekecamatan Rumbia, beserta Dewan Guru yang hadir, yang saya hormati. Alhamdulillah wal syukurillah, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pagi hari ini kita bisa berkumpul di TK Akhlakul Karimah, TK-nya Pak Marsono ini. Saya baru sekali ini ke TK ini, tapi untuk ke TK saya sudah kedua kali. Jadi sudah tidak asing kalau ketemu dengan ibu-ibu TK, waktu itu di TK RB 4, kalau nggak salah. Ibu-ibu sekalian, mungkin saya perlu memperkenalkan diri. Nama saya tadi sudah disebut, Sahat, Pak Sahat. Saya kalau di Rumbia ini sudah cukup lama, dari tahun 1997, bertugas di SMP Negeri 2 Rumbia. Rumah saya di belakang SMP Negeri 1 Rumbia, di belakang Polsek. Kemudian kalau sekarang saya tugas sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 2 Rumbia. Nah, hari ini saya diundang oleh Bu Sukira kemarin bahwa katanya ada pertemuan kepala TK, PAUD, RA sekecamatan Rumbia. Bahkan hari ini alhamdulillah dihadiri oleh Ibu Camat. Saya kira luar biasa. Saya kira tadi Bu Camat nggak ada. Saya mohon izin duluan ya Bu. Saya menyampaikan informasi. Ibu-ibu sekalian, kebetulan saya di Rumbia ini ditunjuk sebagai Ketua PGRI pada tahun yang lalu. PGRI juga akan membawahi IGTK dan juga IPAUDI ya. Jadi kita harapkan nanti ibu-ibu sekalian, bapak-bapak di TK, PAUD, IGRA, RA, semuanya berkolaborasi dengan PGRI untuk memajukan pendidikan di Kecamatan Rumbia, sehingga Rumbia bisa berjaya di bidang pendidikan PAUD. Kemudian yang kedua, kemarin hari Senin, saya baru ditunjuk lagi sebagai Ketua Pramuka, Ketua Kuartir Ranting Pramuka. Saya sebenarnya sudah keberatan, saya sudah banyak jabatan Bapak Ibu, tapi karena tidak ada yang mau, semuanya ditunjuk, nggak ada yang mau. Nah kalau nggak ada yang mau nanti diambil dari kecamatan lain, maka daripada tidak ada, kebetulan saya juga orang Pramuka, makanya ya nggak apa-apa, ya sudah, yang penting yang lain membantu. Jadi jabatan saya agak banyak, di organisasi lain juga ada, tapi kan saya nggak perlu sebut pada ibu-ibu sekalian. Nah, terkait dengan PGRI dibawa ke pemimpinan saya, kemudian sekretarisnya Pak Bagus Priya Sutopo. Maka tadi ada yang minta, Pak Saat bawa stempel enggak? Nah, kalau saya nggak biasa bawa stempel Bapak Ibu, jadi stempelnya dibawa sekretaris. Nanti kalau saya yang bawa, saya disuruh ngetik, sekalian nyetempel bisa. Nah, kan kalau sekretaris yang bawa, kan nanti sekretaris yang mengetik, dia nemui saya untuk minta tanda tangan, terus distempel sama dia. Jadi ada kerjaan sekretaris. Saya nggak mau jadi tukang sate. Gue lokal meski gue wedus dewe, belek dewe, dipagang dewe, dipek dewe. Dan di PGRI Pramuka kan nggak ada honornya ya. Perlu diketahui tidak ada honor untuk kegiatan seperti ini. Ini kegiatan amal, kegiatan bermasyarakat. Nah, PGRI itu sebaiknya kan diikuti oleh semua guru, karena organisasi profesi guru yang paling tua dan paling besar di Indonesia adalah PGRI. Jadi ibu-ibu, saya lihat datanya sudah cukup banyak yang mengisi data di IGTK atau HIPAUDI atau IGRA. Harapannya nanti semuanya dengan semangat mengikuti kegiatan di PGRI atau di masing-masing ranting. Kemudian mengenai iuran kita tidak saklek amat ya, ibu-ibu.
Kalau sudah mampu membayar iuran ya silakan dibayar iuran. Kalau belum ya kita tunggu. Jadi kita luas saja lah. Kemudian kegiatan kita apa? Kegiatan kita, saya ingin membuat program kerja yang tidak muluk-muluk, yang menyentuh langsung kepada ibu-ibu, bapak-bapak anggota PGRI. Jadi kegiatan yang kita adakan di Rumbia. Kalau dulu kan biasanya kegiatan hanya mengikuti kegiatan di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional. Itu saya ikut terus. Terakhir kita ada kegiatan di kota Semarang, saya juga ikut. Tapi di Rumbia jarang. Maka kita ingin persering kegiatan di Rumbia. Pertama kemarin kita sudah mengadakan lomba, ibu-ibu juga mungkin sudah ikut lomba dalam rangka Hari Guru tahun 2022. Ada lomba Mars PGRI dan lomba membuat tumpeng. Nah, program keduanya kita usahakan pengurus PGRI hadir apabila anggotanya mengalami musibah, misalkan meninggal dunia atau sakit, kita berusaha hadir. Walaupun tidak banyak yang kita bawa, tapi minimal ada pengurus berpakaian PGRI, maka itu menunjukkan bahwa PGRI selalu ada di mana-mana ketika anggotanya sedang mengalami kesusahan. Jadi bukan hanya pesta. Kalau pesta nggak perlu pakai baju PGRI, baju batik. Nah, pas ada yang sakit kita nengok gitu, nah pakaian PGRI. Kemudian difoto seperti kita tadi. Sekarang foto ini bukan untuk narsis, tapi untuk laporan bahwa kita ada kegiatan gitu. Kecuali kalau fotonya selfie berwajahi dewean, nah itu iya. Nah, program kita besok hari Sabtu ini, ibu-ibu PGRI Kecamatan Rumbia sama Bu Camat kita laporkan sekalian. Kemarin sudah kita kirim surat pada Bu Camat pemberitahuan tentang besok kita ada seminar PGRI bertempat di gedung PGRI Rumbia. Besok pagi hari Sabtu, besok tanggal 3 ya, betul ya. Tanggal 3 Juni 2023 bertempat di gedung PGRI, kita mengadakan seminar PGRI dengan tema Hypno Teaching untuk pembelajaran. Hypno itu saya juga belum paham. Hypno itu semacam kayak apa? Ada yang tahu Hypno itu apa artinya? Hypno Teaching, jadi mengajar dengan menggunakan metode Hypno. Kalau penasaran besok ibu-ibu silakan hadir. Pematerinya nanti Bapak Dr. Andes Haji Sarjito, Ketua 1 PGRI Lampung Tengah, dulu juga Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah yang lama. Terakhir beliau staf ahli Bupati. Sekarang mungkin sudah pensiun ya. Jadi silakan ibu-ibu besok datang, diatur waktunya, ada yang di sekolah karena KBM harus tetap berjalan, ada yang mengikuti seminar. Itu yang pertama. Jadi kaitan dengan kegiatan PGRI. Yang kedua, hari ini juga saya hadir sebagai Ketua Kuartir Ranting Pramuka Kecamatan Rumbia. Tadi sudah dibagikan suratnya ya Bu Sukira. Jadi ibu-ibu sekalian, saya bacakan saja suratnya sambil ibu-ibu menyimak di situ. Jadi intinya Pramuka Rumbia ini kan sudah lama tidak ada kegiatan. Sudah gara-gara COVID dan lain-lain, Pramuka Rumbia ini tidak ada kegiatan di tingkat kecamatan. Adanya pramukanya di sekolah masing-masing. Nah ini kan kurang bagus. Kita tidak pernah mengadakan kegiatan tingkat kecamatan. Maka pengurus pramuka yang baru saja dilantik kemarin, kita langsung bergerak cepat. Yang pertama kita akan mengadakan lomba untuk anak-anak mulai dari TK, PAUD, RA sampai SMA, SMK. Ya, jadi kegiatannya lomba itu nanti kita rancang 1 hari sehingga Rumbia itu penuh dengan anak-anak pramuka. Nanti mohon izin Bu Camat, kita rencanakan tanggal 12 Agustus bertempat di Lapangan Merdeka. Lapangan Merdeka, sebagian nanti di halaman SMP Negeri 1 Rumbia. Kalau kurang ya pakai halaman kantor camat, sehingga pokoknya meriah hari itu kita pramuka dari TK sampai SMA, SMK.
Lombanya itu mulai dari tingkat PAUD. PAUD itu ya pokoknya kalau kita bicara PAUD ya ada TK, ada RA, ada Kober itu ya, pendidikan di bawah usia dini di bawah 7 tahun. Itu mulai dari tingkat TK atau PAUD itu tadi, kemudian tingkat SD, SMP, SMA, SMK nanti kita adakan pada hari itu. Harapannya Rumbia menjadi berwarna coklat dan merah putih. Nah, kita fokus ke lomba tingkat anak PAUD, TK, RA, PAUD ini. Jadi yang dimaksud dengan pramuka PAUD, kalau dulu biasa disebut pramuka prasiaga, itu adalah pramuka yang usianya di bawah 7 tahun. Anak-anak TK, PAUD, RA itu kan usia dari mungkin Kober itu dari berapa tahun Bapak Ibu? 2 sampai 2, 3 itu kan ya, pokoknya 2 sampai 7 tahun itu adalah pramuka PAUD atau dulu disebut pramuka prasiaga. Sama saja lah, bilang PAUD atau prasiaga sama. Jadi usia di bawah 7 tahun. Itu di Rumbia setahu saya belum pernah ada lomba pramuka PAUD. Belum ada. Beberapa waktu yang lalu sudah diadakan KMD PAUD di Sanggar Pramuka. Sehingga saya yakin kakak-kakak sekalian ini sudah tahu sedikit banyak tentang pramuka. Pramuka untuk PAUD. Kalau nanti kurang, kita Kewaran Rumbia juga sedang mengagendakan kita akan mengadakan lagi KMD, kursus mahir dasar. Tergantung nanti pesertanya dari tingkat mana, apa TK masih ada yang mau ikut, SD, SMP. Kita rencanakan nanti di bulan Desember 2023 saat liburan, jadi tidak mengganggu KBM. Kalau sekarang terlalu cepat, jadi Desember kita akan mengadakan kursus mahir dasar. Kebetulan di Rumbia ini kita sudah punya 5 kakak pelatih. Kalau kakak ini kan disebut pembina. Nah, kita punya pelatih. Pelatihnya adalah saya sendiri. Saya sudah punya SIM, istilahnya SIM A. Kalau SIM A base itulah. Sudah sertifikat pelatih KPL, kursus pelatih lanjut paling terakhir. Yang kedua ada Kak Supriyanto. Itu dia kualifikasinya KPD, kursus pelatih dasar. Kemudian Kak Teguh Hadi Suratman, guru SMA Negeri Rumbia, itu pelatih KPD, kursus pelatih dasar. Kemudian Kak Triwidayati, kalau di rumah istri saya itu juga kursus pelatih lanjut KPL. Satu lagi, oh ya itu ya, 4 ya. Oh Kak Wijil, Wijil ini domisili di Kota Gajah tapi tugas di Rumbia, dia juga sudah KPL. Jadi kita ada 5. Kalau mau mengadakan kegiatan pelatih KMD untuk pembina pramuka, sudah cukup. Mungkin yang kurang untuk pramuka PAUD atau prasiaga, kita biasanya ngebot. Termasuk Kak Tuki, Kak Edi, yang paling dekat Kak Edi nanti. Nah untuk TK, PAUD, RA, nanti kita ada lomba yang disebut Bazar Siaga. Bazar Siaga PAUD. Ini surat sudah saya bagikan. Edaran Lomba Siaga Hari Pramuka 2023 kepada YTH Kamabigus, Kepala PAUD TK RA Kober, se-Kecamatan Rumbia. Dengan hormat. Tadi saya belum salam pramuka ya. Salam pramuka sudah tahu ya, ibu-ibu ya. Jadi bisa dilakukan duduk, posisi duduk atau berdiri. Kalau dulu pramuka kan begini, salam pramuka. Kalau sekarang enggak. Jadi salam pramukanya dengan hormat. Kita coba ya. Salam pramuka. Ya, terima kasih. Jadi hormat. Kalau posisi duduk boleh, kan duduk juga ada duduk siap. Kemudian dasarnya apa lomba ini? Dasarnya adalah surat Waka 1 Bidang Bina Muda Kuarcap Lampung Tengah. Kebetulan Waka Bina Muda ini Bapak Kadis Pendidikan, yaitu Bapak Kusen SPD MM. Bapak Haji Kusen itu merangkap sebagai ketua Waka Ketua Bidang 1 Bidang Bina Muda, jadi bidang anak-anak sekolah. Kalau Pak Kusen, Pak Kadis saja sudah memerintahkan kita mengadakan lomba, ya harus kita laksanakan. Apalagi didukung oleh Bu Camat selaku Kamabiran.
Jadi lombanya itu berdasarkan surat dari Waka 1 Bidang Bina Muda sekaligus Kepala Dinas Pendidikan. Pak Kadis sudah memerintahkan semua kepala sekolah untuk menganggarkan kegiatan pramuka di dalam Arkas BOS. Kalau TK namanya apa? Saya BOP ya. Jadi boleh dianggarkan di Arkas atau rencana kegiatan sekolah kita dengan menggunakan dana BOP atau dana BOS. Tapi bentuknya bukan iuran ya ibu-ibu ya. Kalau setor iuran kepada pramuka nggak boleh. Bolehnya mengeluarkan uang untuk kegiatan anak-anak, membeli kertas, alat-alat untuk lomba itu boleh. Membeli atau sewa tenda, membeli tenda, membeli konsumsi untuk anak-anak, guru, pendampingnya itu boleh. Yang nggak boleh membayar iuran ke Kuaran, nggak ada, nggak boleh. Nanti itu teknisnya juga saya bingung juga. Kuaran ini kalau nggak punya kas, pramuka Kecamatan Rumbia kalau nggak punya kas, saya juga bingung kalau kegiatan. Contohnya saya rapat ke Gunung Sugi. Kalau kita nggak punya kas, ya kalau saya nggak apa-apa. Saya sudah terbiasa rapat-rapat itu nggak pernah minta transport, nggak ada transportnya dari mana. Jadi kita amal saja. Ya, pokoknya pakai motor saya, mobil saya, ya rezeki dari Tuhan yang memberi. Kira-kira begitu. Tapi nantinya akan kita galang itu kas untuk Kuaran Rumbia. Kemudian yang kedua, dasarnya program kerja Gerakan Pramuka Kuarti Ranting Rumbia. Kemarin kita langsung sudah rapat menyusun program kerja. Program kerja terdekat adalah lomba ini. Kemudian yang ketiga, khusus siaga PAUD kita akan mengadakan lomba. Jadi ibu-ibu, para kepala sekolah ini, kepala TK, PAUD, RA, nanti kita harapkan berpartisipasi. Kegiatannya akan kita laksanakan insya Allah pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 dari pagi sampai selesai. Kalau TK kan nggak mungkin sampai sore, jadi tidak akan lama, jam 10 mungkin sudah selesai. Tempatnya di lapangan Merdeka Rumbia. Kemudian penyelenggaraan kegiatan lomba itu, Kuaran nanti akan menyerahkan kepada ibu-ibu sekalian pada PKG ya. Kepala TK, PAUD, Kober, RA ini bersatu untuk menyelenggarakan kegiatan itu, difasilitasi, dibantu oleh Kuaran. Saya hari ini sebenarnya mengajak andalan ranting urusan siaga, tapi belum ada yang datang, saya sendiri. Mudah-mudahan ke depan ini bisa datang. Saya ajak 4 orang. Atau ada di sini. Kak Reza ada, guru TK ya? Reza Widyawati ada di sini nggak? Enggak berangkat ya. Guru SD ya. Yang TK kemarin yang dimasukkan siapa? Bu Intan ya. Oh iya, berarti ada yang menemani saya. Kak Intan di sini Kak, menemani saya. Berarti ada teman saya memang. Jadi saya di sini Kak Intan supaya kita sama-sama belajar dan dikenal oleh teman-teman kita. Jadi Kak Intan siapa namanya? Intan Purnama Sari SPD. Ini adalah andalan ranting urusan siaga PAUD. Kemarin yang mengusulkan teman-teman, jadi nanti Kak Intan membantu saya di bidang menghidupkan gerakan pramuka di PAUD ini. Nah itu nanti lombanya kita akan bentuk panitia menjelang lomba saja nanti dari ibu-ibu TK-TK ini, terutama yang sudah ikut KMD. Nanti kita bantu fasilitasi. Kemudian jurinya nanti dari Kuarcap nanti tapi ditunjuk yang terdekat. Biasanya kalau di lomba di Rumbia, nanti jurinya dari Putra Rumbia atau dari Bumi Nabung. Jadi kita change place supaya adil. Nanti enggak ayel-ayelan itu jurine anak dhewe dimenangne barang ngono. Jadi enggak. Kita usahakan seperti itu. Kemudian mengenai biaya dan lain nanti ditanggung oleh TK PAUD RA yang mengikutinya. Kemudian juknisnya terlampir. Nah, sekalian saya jelaskan juknisnya. Ini langsung dari Kuarcap. Lomba untuk siaga PAUD
Itu satu adalah permainan. Bentuk kegiatan bazar siaga nanti satu permainan. Waktu dan tempat kita putuskan tadi tanggal 12 Agustus. Panitia nanti kita bentuk mendengar aspirasi dari para kepala TK. Hari ini kan baru perkenalan. Biaya nanti ditanggung oleh semua sekolah PAUD ini. Peserta itu nanti masing-masing TK, PAUD, RA yang akan mengikuti minimal mengirimkan 1 barung putra dan 1 barung putri. Untuk anak siaga PAUD itu disebut barung. Anggotanya 8 putra dan 8 putri. Bentuk permainannya ini sudah kita tentukan, hanya sederhana ibu-ibu. Anak siaga PAUD kan masih 7 tahun ke bawah, 5 tahun, 6 tahun, 4 tahun. Satu permainan memasukkan bola dalam keranjang. Saya yakin ini sudah biasa dilakukan di PAUD, TK, RA. Itu alatnya hanya 1 bola, yang 2 keranjang. Keranjangnya ini kalau contohnya di sini hanya kotak sampah. Tenis permainannya nanti 1 anak memegang keranjang, kemudian 2 anak, 1 memegang keranjang untuk menangkap bola, 1 anak memegang keranjang bola, dan 1 melempar bola. Jadi sederhana sekali. Waktunya 3 menit, jaraknya 3 meter, jumlah bola 50. Saya nggak tahu udah pada punya bola belum ini sampai 50 ada ya. Kalau kurang ya dikumpul ke beberapa sekolah. Nanti panitia kan akan kita bentuk. Nanti kapan ya Kak Intan kita bentuk panitia ini, kan sekarang masih bulan Juni, nanti di Juli tahun pelajaran baru masuk kita bisa bentuk panitia. Kemudian penilaiannya hanya itu saja, kecepatan dan jumlah bola yang masuk. Dari 50 itu nanti berapa yang masuk. Yang kedua, menyusun kubus. Ini di sekolah-sekolah TK PAUD sudah ada yang punya kubus kotak yang ada huruf-hurufnya. Sudah ada ya. Oh, hebat berarti. Saya kira kemarin saya bingung juga ada enggak ya. Kalau nggak ada buatnya repot kita. Kalau ada, nanti anak-anak itu yang 5 anak, peserta 5 anak menyusun kalimat yang kita berikan oleh panitia. Ini sudah ditentukan ini, Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Lampung Tengah tahun 2023 tetap berjaya. Kangelan ya? Oh ya, nanti kita sesuaikan kalau gitu panitia ya. Ini kuarcapnya, mungkin mengurus kuarcapnya nggak ada yang guru TK ini. Tulisannya Kemen. Nanti kita sesuaikan. Nanti diminimalisir aja. Ya. Nanti jadinya biar begini. Nah, jadi lombanya hanya 2 itu, ibu-ibu ya. Hanya melempar bola sama menyusun kubus huruf. Nanti kita sesuaikanlah kemampuan anak kita. Ya, betul. Tulis huruf apa. Yang ketiga, nanti ada bazar PAUD. Bazar itu sekolah yang mengikutinya itu nanti bisa kegiatannya itu 1 kreativitas menampilkan apa namanya ini, kalau seperti tempat ini apa namanya. Jadi setiap TK atau PAUD yang mengikuti bazar dengan menampilkan pameran hastakarya, hasil karya anak, orang tua kerjasama dengan anak, dan lain-lain. Jadi nanti semacam pameran dari masing-masing TK. Ya, nanti kita nilai juga itu. Jadi pameran hasil karya anak. Di masing-masing meja kayak bazar sih. Bebas. Hastakarya. Hastakarya ini biasanya bukan makanan ya, kreasi anak. Kalau makanan nanti repot malah. Ini tapi di sini ada ini Pak, membuat menu PMT itu malah menu tambahan, makanan tambahan. Oh, ada juga ya? Iya, ada juga ini PMT. Oh iya. Pencegahan stunting, jadi kayak olahan ikan. Ya, nanti teknisnya kita akan bicarakan setelah panitia terbentuk ya, ibu-ibu sekalian. Betul. Jadi intinya hari ini saya selaku Ketua Kuartir Ranting Pramuka Rubiah menyampaikan bahwa nanti akan ada lomba antar TK PAUD RA. Lebih jelasnya nanti akan kita beritahu nanti setelah tahun ajaran baru saja. Yang jelas lombanya ini sudah jelas, 1 lomba masukkan bola,
yang kedua menyusun kubus, yang ketiga tadi pameran hasil karya anak. Nanti Kak Intan saya minta, nanti kalau saya lupa, pokoknya setelah masuk tahun pelajaran baru kita rapat khusus itu ya. Saya kira demikian, Bunda-bunda sekalian. Kalau ibu-ibu ini bisa dipanggil Bunda ya? Ya. Karena anak saya udah lama TK-nya. Jadi Bunda-bunda sekalian, termasuk kalau Bu Camat otomatis Bunda PAUD kecamatan ya. Bunda-bunda sekalian, terima kasih saya sudah diberi waktu hari ini. Ini pengalaman yang luar biasa untuk saya, kan biasanya bergaul dengan anak SMP, SMK, Bapak Ibu guru, nah ini dengan Ibu-ibu guru PAUD. Mungkin kalimat saya masih agak terlalu cepat, biasanya bisa diperlambat. Tapi saya terima kasih ini untuk kedua kalinya. Kebetulan saya juga punya yayasan, Ibu Bapak. Yayasan kami itu punya juga RA di Kota Bumi. Dikelola oleh adik ipar saya. RA itu namanya Baskara Istiqomah Kirana. Ini sudah meluluskan 3 kali. Bangunannya lebih sederhana dari ini, Bu. Siapa kalau di aku, Bu Pak Marson itu? Bu Indah Khotimah. Ya. Jadi adik saya itu buat TK dari rumah yang kecil, kan dia bangun rumah baru, terus rumah kecilnya itu digunakan jadi kelas TK. Setiap tahun terima 2 kelas, bahkan sampai menolak. Jadi dia tahun ini saja sudah full kursinya. Kebetulan di Kota Bumi Kota. Saya kira itu, jadi saya TK ini sudah agak paham, maka saya senang kalau di undang-undang TK ini. Tadi karena saya datang pagi jadi nggak disambut seperti Bu Camat. Kalau saya agak siang, iya Bu. Waktu saya di RB 4 itu begitu, saya datang itu kok langsung lama datang, gitu ya, lama datang, Bapak, lama datang. Jadi saya merasa tersanjung. Tadi karena saya datang duluan ya saya ikut menyambut. Saya kira demikian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Dengan bergaul dengan ibu-ibu, bunda-bunda ini saya bisa sedikit ya refresh, kalian juga menurunkan ini pembicaraannya agak lambat. Kan di sini nggak mungkin bisa marah atau ini. Demikian saya terima kasih sekali diberi waktu. Mudah-mudahan ke depan kita ini bisa lebih sering bertemu. Saya bersama tim, berarti nanti akan sering dengan Kak Intan ini kalau ada kegiatan PAUD. Saya juga akan bawa teman-teman yang lebih lengkap. Kalau sekarang ini kan masih namanya orang baru, Bapak Ibu ya, Ibu-ibu. Jadi masih harus kita semangati. Karena ini nggak ada honore. Nggak ada honornya, jadi kalau kegiatan tidak ada honor, kadang orang kan nggak semangat. Tapi kita harus cari orang-orang yang mau semangat walaupun tidak dihonor. Saya kira demikian, dan saya terima kasih pada tuan rumah Bu Indah Khotimah. TK-nya ini luar biasa, Bu. Saya nggak pernah lewat ke dalam, lewat depan terus, tapi saya kira masih kecil. Ternyata udah banyak, bahkan sudah 2 rombel ya, 2. Jadi 4 kelas ya. Ya selamatlah untuk Pak Marsono, Bu Indah Khotimah. Memang membangun sekolah ini menyenangkan sekali, Bu. Saya juga mengalami dan tidak membosankan. Awet muda. Terima kasih khusus pada Bu Camat. Ini luar biasa bisa hadir di sini. Saya jadi malu mau pamit ini. Jadi saya tidak pamit, sekalian saya izin di sini saja. Saya ingin melihat situasinya ini. Kita kadung SMP kan masih ulangan. Jadi saya sudah pamit. Saya bersama Bu Camat di sini. Itu tidak akan ada yang protes. Terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.